Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryam binti Imran, perempuan suci penjaga Baitul Maqdis. Sepanjang sejarah, hanya Maryam binti Imran satu-satunya wanita yang mendapat keutamaan menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Yerusalem, atau sekarang dikenal sebagai Palestina, pada tahun 21 sebelum Masehi, merupakan bagian dari provinsi Yudea di bawah Kekaisaran Romawi kuno yang tidak memeluk agama Samawi. Mereka menyembah dewa-dewi dari berbagai mitologi, Romawi, Yunani, Mesir, dan juga Persia. Pemerintahan yang ketika itu diduduki oleh Kaisar Herodus penuh dengan kezaliman dan kemungkaran. Seks bebas merajalela. Tidak ada yang mengimani Allah atau berpegang teguh kepada ajaran para nabi, kecuali hanya segelintir orang. Bahkan, Bani Israel yang mendaku diri sebagai pengikut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah begitu jauh melenceng dari ajaran yang lurus. Di tengah kondisi yang sedemikian rusak ini, muncullah sesosok lelaki saleh yang silsilahnya tersambung sampai ke Nabi Daud. Ia bernama Imran, seorang imam dan pemimpin doa bagi kaumnya di Baitul Maqdis. Di usia dewasa, ia menikahi gadis bernasab mulia, Hannah binti Fakulje, putri pemuka Yahudi yang juga pemimpin doa. Rumah tangga yang mereka bina begitu istimewa. Sepanjang sejarah umat manusia, hanya keluarga mereka yang dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran, Ali Imran. Selain menjaga kemurnian tauhid, keutamaan apa kiranya yang mereka miliki sehingga diagungkan sedemikian rupa? Allah memilih keluarga ini, kemudian disejajarkan dengan sederet nama para nabi sebagaimana tercantum dalam surah Ali Imran. Mereka sabar dalam menanti hadirnya buah hati, doa selama puluhan tahun. Baru diijabahi justru ketika Hannah sudah tua dan memvonis dirinya mandul. Tapi Allah yang maha kuasa punya kehendak. Kelak, bayi yang dikandung oleh Hannah tumbuh sebagai ahli ibadah. Kelahiran yang menakjubkan. Karena merasa bahagia atas berita tak terduga itu, Hannah bernazar bahwa anaknya nanti akan ia wakafkan di jalan Allah dengan berkhidmat di Baitul Maqdis. Untuk itu, ia berharap melahirkan seorang putra. Namun, takdir berkata lain. Bayi yang Allah anugerahkan kepadanya adalah perempuan. Meskipun tidak sesuai harapan, Hannah sangat bersyukur atas kelahiran yang dinanti-nanti itu. Al-Quran menyebutkan, Hannah sendirilah yang memberi nama putrinya. Tersirat petunjuk bahwa Imran, suaminya, sudah wafat saat ia mengandung. Adapun nama yang ia berikan untuk anaknya adalah Maryam, Maryam binti Imran. Mengingat statusnya yang terlahir dari keluarga terpandang, para ahli ibadah dari kalangan Bani Israel berebut ingin mengasuh Maryam dengan harapan besar mendapat berkah dari amanah yang mulia itu. Akhirnya, mereka bersepakat untuk mengundi sebagai jalan keluar dari perdebatan, dan undian pun dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, masing-masing ahli ibadah, termasuk di dalamnya Nabi Zakaria alaihi salam, melemparkan anak panah. Lalu, seorang anak kecil yang masih polos, belum akil balik, diminta untuk memilih anak panah yang terkumpul. Ternyata, yang diambil adalah anak panah Zakaria. Kemudian cara kedua, dilakukan dengan melemparkan pena ke sungai Yordan. Jika ada pena yang berhasil melawan arus, pemiliknya berhak merawat Maryam. Semua pena hanyut terbawa arus, kecuali milik Zakaria.
Masih tidak puas dengan hasilnya, ditempuhlah cara ketiga dengan ketentuan kebalikan dari cara kedua. Lagi-lagi, Penas Zakaria yang lolos sebagai pemenang. Maka, disepakatilah bahwa hak kepengasuhan Maryam diserahkan kepada Nabi Zakaria. Kisah yang unik ini diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 44. Tampaknya, Allah mengabulkan doa Hana agar putrinya dilindungi dari kejahatan setan sebagaimana terukir dalam surah Ali Imran ayat 36. Dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutukkan. Demikianlah munajat terindah dari seorang ibunda. Jawaban dari doa itu, Allah menempatkan Maryam di rumah seorang nabi agar ia mendapat sentuhan tarbiyah nabawiyah. Sehingga ketika ia mencapai usia dewasa, nazar sang ibunda bisa terpenuhi. Adapun Zakaria, paman sekaligus pengasuhnya, menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia telah menyediakan mihrab, suatu tempat di dalam masjid yang ditabiri, khusus untuk Maryam. Sepanjang sejarah, hanya Maryam binti Imran satu-satunya wanita yang mendapat keutamaan menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Maryam, ahli ibadah pengukir sejarah. Putri Imran yang mulia ini menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Siam di siang hari, zikir, dan salat di malam hari. Selebihnya, ia gunakan untuk mempelajari ilmu agama kepada Nabi Zakaria. Rutinitas itu terus berjalan, sehingga ia semakin dekat dengan rabinya. Kedekatan inilah yang membuatnya mendapatkan banyak karamah.